Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 516 yang ini menurut Al-Qadhi Abu Bakar. Oke, monggo silakan. Al-Qadhi Abu Bakar dan Al-Ustaz Abu Bakar bahwa hal itu pasti diputuskan menurut dalil dari mukjizat atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sedang menurut kaum Mu'tazilah yang sesuai prinsip-prinsip mereka, hal itu cukup diputuskan menurut petunjuk akal. Oleh karena itu, At-Tabari dan lainnya dari kalangan fuqaha, ahli kalam dan ahli hadis mengatakan bahwa dosa kecil bisa terjadi pada para nabi. Berbeda dengan kaum Rafidah yang mengatakan bahwa para nabi terpelihara dari segala macam perbuatan dosa. Alasan At-Tabari dan teman-temannya karena Al-Quran menceritakan beberapa perbuatan dosa yang dilakukan para nabi dan hadis menceritakan penyesalan kita atas perbuatan-perbuatan itu. Ini memang jelas tanpa diragukan. Tapi mayoritas fuqaha dari kalangan para penganut Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa para nabi itu terpelihara dari segala macam dosa kecil, sebagaimana mereka terpelihara dari dosa-dosa besar. Karena kita diperintahkan mengikuti perbuatan, tidak dan perilaku mereka secara mutlak tanpa adanya suatu koordinat. Jadi, kalau kita beranggapan terjadinya dosa-dosa kecil pada para nabi, maka tidaklah mungkin mereka menjadi panutan kita. Karena tidak setiap perbuatan mereka dapat dibedakan tujuannya. Mana yang tujuannya beribadah, mana yang boleh diikuti
apalagi menurut para ahli yang beranggapan bahwa contoh perbuatan yang didahulukan daripada perintah yang berupa perkataan jika terjadi perlawanan antara keduanya. Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isyaraini berkata, para ulama berselisih pendapat tentang dosa kecil, tapi yang banyak dianut para ulama ialah bahwa dosa kecil tidak mungkin dilakukan para nabi. Memang ada sebagian ulama yang beranggapan itu mungkin saja terjadi, tetapi anggapan ini tidak ada dasarnya. Sementara itu sebagian ulama ingin menurut pendapat pertama tadi berkata, yang sepatutnya diucapkan ialah bahwa Allah Ta'ala memang menceritakan tentang terjadinya beberapa dosa pada sebagian para nabi dan menisbatkannya kepada mereka, bahwa juga mengecam mereka atas perbuatan-perbuatan itu. Tetapi dia juga menceritakan tentang sikap hati mereka terhadap dosa-dosa itu, dan bahwa mereka berlepas dari dirinya dan memohon ampun serta bertaubat. Semua itu diceritakan di berbagai tempat dalam Al-Quran, yang secara garis besar tidak perlu ditakwil, meskipun ujiannya bisa ditakwil. Tapi semuanya tidak sampai merendahkan kedudukan mereka, karena dosa-dosa itu tergolong perkara yang jarang sekali terjadi. Dan kalaupun terjadi, hal itu mereka lakukan secara tidak sengaja, atau lupa, atau alasan lain yang membutuhkan takdir, yakni bahwa dosa-dosa tersebut bagi selain para nabi sebenarnya masih tergolong kebaikan. Tapi bagi para nabi itu merupakan keburukan, karena tingginya kedudukan dan derajat mereka. Contohnya, seorang menteri patut dihukum atas suatu perbuatan yang bagi seorang musyrik justru patut diberi hadiah. Atas perbuatan-perbuatan seperti itu, memang para nabi merasa ketakutan mengikis pada hari kiamat, meskipun mereka tahu akan mendapat keamanan, ketenangan, dan keselamatan. Inilah pendapat yang benar. Dan betapa indah perkataan Al-Junaid radhiyallahu anhu ketika dia menyatakan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang baik adalah keburukan bagi mereka yang didekatkan pada Allah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ada nas yang menunjukkan terjadinya beberapa dosa pada mereka, tetapi yang dimaksud bukanlah dosa-dosa yang sampai mengurangi kehidupan mereka ataupun menyebabkan tercelanya martabat mereka, tetapi sesungguhnya Allah benar-benar telah memperbaiki sekeliling mereka, bahkan memujikan dan mengutamakan mereka. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan salamnya kepada mereka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pribadi, karena saya bermadzhab Syafi'i, tadi madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i terutama, itu berkeyakinan bahwa para nabi itu maksum. Maksum itu terhindar dari dosa, artinya nggak punya dosa lah. Loh, kok sama dengan Rafidhah? Ustaz? Rafidhah itu Syiah maksudnya. Ya, kalaupun ada persamaan mungkin saja, tapi tetap akan ada bedanya. Contoh gini, contoh. Orang-orang Syiah itu kan memuliakan para ahlul bait. Kita memuliakan juga enggak? Memuliakan. Hanya bedanya mereka sampai berlebihan, sehingga menganggap imam yang 12 itu maksum sebagaimana para nabi. Ya, itu aja diantaranya itu. Bedanya lagi, kalau kita plus memuliakan tidak hanya keluarga nabi, tapi para sahabatnya. Kalau mereka hanya 4 sahabat yang dimuliakan, terus sisanya itu ya Anda tahu sendiri lah, nggak usah saya ceritakan. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti itu kalau ada persamaan dengan Syiah atau kita berarti Syiah, yang enggak. Emang kadang ada beberapa ajarannya memang sama gitu aja. Walaupun nanti ada beberapa yang memang tidak sama, misalnya gitu. Tapi kita sedang tidak bicara itu. Kita sedang bicara bahwa Nabi itu maksum, ya, maksum. Maksum itu terhindar dari dosa, bukan terhindar dari salah.
Nah, jadi harus dibedakan antara salah dengan dosa. Kalau salah, fitrahnya manusia memang tempatnya salah dan lupa. Dan para nabi harus pernah salah. Walaupun kesalahan para nabi itu kesalahan yang normalnya manusia pada umumnya. Dan tidak sampai membuat hina atau rendah derajat nabi tersebut. Dan satu hal, kesalahan para nabi itu membawa hikmah di antaranya, kalau kita umatnya ada kesalahan yang sama, kita tahu solusinya. Kayak misalnya gini, pernah suatu saat ada seorang bapak itu ngomong ke saya gini, gimana ya Ustadz ya caranya jadi seorang ayah yang sempurna, kata dia gitu. Saya itu sama anak saya itu kadang saya yang bangun subuh duluan, kadang mereka yang bangun duluan, kadang saya bangun mereka, kadang mereka yang bangunin saya itu. Ya kadang saya dengan segala kelemahan saya, dia bilang gitu. Saya itu pengen jadi ayah yang sempurna, dia bilang gitu. Saya bilang sama beliau gini, Pak, anak bapak tidak butuh ayah yang sempurna, saya bilang gitu. Anak bapak butuh ayah yang manusia, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Justru daripada kekurangan bapak, tunjukkan teladan pada mereka bagaimana bapak mengatasi kekurangan bapak itu. Ya misalnya bapak ada salah sama anak atau apa, bapak mau nggak merendah hati minta maaf sama anak misalnya? Bisa nggak bapak menunjukkan komitmen untuk bapak ada upaya berubah lebih baik misalnya? Jadi anak kita itu tidak butuh seorang ayah yang sempurna. Justru anak kita itu butuh seorang ayah yang manusia, yang lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan dari kekurangan kita itu biar anak-anak kita belajar bagaimana kita mengatasi kekurangan kita, kesalahan kita, dan seterusnya. Nah, para nabi dan rasul itu pada beberapa kesalahannya itu lebih kepada untuk dibuat solusi bagi umatnya kalau mengalami hal yang sama. Itu seperti itu. Dan di samping yang utama ada lagi sih, yang lebih utama lagi, yaitu apa? Supaya para nabi dan rasul itu tidak dituhankan. Itu diantaranya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW ya, beliau diutus oleh Allah di periode yang sangat traumatik. Karena Nabi yang sebelum beliau persis, Nabi Isa itu dituhankan. Beliau kan traumatik kalau sampai dituhankan kan. Nah, makanya beliau disetting oleh Allah pernah salah dan harus pernah salah. Tapi tidak berarti kalau salah itu berdosa. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para nabi termasuk kesalahan kalau tidak berdampak pada dosa, karena secara prinsip seluruh para nabi itu hatinya kosong dari niat untuk berbuat maksiat. Semua nabi itu hatinya kosong dari niat berbuat maksiat. Nah, hal yang serupa kalau kita lakukan sebenarnya kita juga tidak berdosa. Maaf ya, misalnya kita berbuat salah. Nah, tapi kesalahan yang terjadi pada kita itu bukan karena kita sengaja ingin berbuat maksiat, tapi lebih kepada karena tidak sengaja. Nah, di Al-Quran Allah udah jamin untuk sesuatu yang nggak sengaja itu bahkan sudah Allah ampuni sebelum kita mengerjakan. Di akhir surah Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi untuk sesuatu yang kita lupa atau nggak sengaja itu sudah Allah ampuni. Makanya kalaupun para nabi melakukan kesalahan, itu biasanya bukan dari awal sengaja ingin berbuat salah, bukan. Tapi memang salah yang bisa jadi karena lupa atau karena tidak sengaja. Itu yang terjadi pada para nabi dan rasul itu. Nah, kita kalau berbuat yang sama, kita juga sudah diampuni oleh Allah. Makanya ini rumus ya. Kan setan tuh seringkali menggoda kita untuk supaya berbuat yang enggak benar lah. Dan biasanya memanfaatkan nafsu dan syahwat kita. Nah, ketika itu terjadi, itu jangan langsung diiyakan, tapi dilawan, dimujahadai. Astagfirullah. Beberapa ulama membersihkan hatinya itu dengan membaca nama Allah, tapi dipanjangkan dan haknya dimatikan. Allah. Beberapa ulama itu gitu yang saya tahu ya dalam tazkiyatun nafas itu. Itu dalam rangka untuk membersihkan hati dari unek-unek hati yang gak karu-karuan itu. Nah, singkat kata singkat cerita, namanya orang ya. Kita udah bermujahadah nih, jangan sampai menyimpan niat untuk berbuat maksiat. Saya ulang, namanya orang, kadang remnya blong juga kan.
Namanya rem belum gimana? Ya sudahlah, kadang terjadi juga maksiat itu. Maka yang terpenting yang kedua. Apa yang kedua? Allah yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat itu. Artinya apa yang terjadi dan Allah tutup jangan dicerita-ceritakan. Karena dalam hadis Sahih Muslim Nabi menyebutkan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali yang mujahirin. Sahabat nanya, siapa mujahirin itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang di malam hari dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya, pagi hari dia cerita-ceritakan ke orang lain. Nah ini yang nggak benar ini. Nah, makanya saya ulang, kita jangan seperti itu maksudnya itu. Nah, yang ketiga karena tidak bangga, karena merasa malu kepada Allah. Yang ketiga ayasri abil istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Saya mungkin pernah cerita sini ya tentang satu riwayat di mana kalau seseorang itu berbuat dosa itu tidak langsung dicatat dosanya. Tangguhkan beberapa saat kata Allah. Kalau dia langsung bertaubat, segera bertaubat, maka dosa itu tidak pernah Allah catat, tidak pernah tercatat dosa itu. Tapi kalau dia tidak segera bertaubat, maka catatan dosa itu ada. Walaupun dia bertaubat, bekasnya masih ada. Walaupun sudah enggak, Allah tidak akan diperkarakan oleh Allah, namun bekas catatan itu masih ada, dan bekas itu yang akan tetap dibahas, dihisab, namun berujung pada pemaafan. Kalau udah taubat tapi. Nah, makanya kalau bisa, ya jangan sampai tercatat, harus segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi dan rasul itu jangankan berbuat salah, berbuat benar saja kadang masih merasa salah para nabi dan rasul itu. Saya ulang ya, para nabi dan rasul itu jangankan berbuat salah, berbuat benar saja kadang masih merasa salah. Itu namanya khosyah namanya. Khosyah itu takut nggak pantas menurut Allah gitu loh. Jadi kita ini udah berusaha baik saja masih merasa salah, itu namanya khosyah. Itu namanya. Bisa dimengerti ya artinya. Ya, jadi contoh gini, kayak Bu Arlina kan di luar bulan Ramadan misalnya bisa khatmul Quran 7 hari misalnya gitu. Misalnya gitu. Begitu masuk Ramadan kok sama 7 hari. Itu kalau Bu Arlina punya khosyah, itu malu sama Allah. Masa sama aja Ramadan sama di luar Ramadan itu. Padahal nggak masalah padahal itu. Ya para nabi itu lebih dari itu. Jadi jangankan berbuat salah, berbuat benar saja kadang masih merasa salah. Itu para nabi. Karena kepekaannya yang luar biasa. Makanya para nabi kalau tanya, kalau taruhlah misalnya betul berbuat salah, pasti segera bertobat. Makanya istighfarnya nabi dalam satu majelis kadang tidak kurang dari 100, tidak kurang dari 70 dalam sekali majelis. Itu istighfarnya nabi. Dan di antara istighfarnya Nabi adalah astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada kata taubat di situ. Padahal enggak punya dosa. Ya tadi berbuat baik saja kadang masih merasa salah. Apalagi berbuat salah pasti segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada beberapa dalam catatan sejarah itu yang Allah tegur para nabi itu. Tapi selalu ujungnya benar. Jadi teguran Allah pada para nabi tentu bukan teguran murka ya. Karena ini konteksnya seorang kekasih pada kekasihnya. Seperti misalnya Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan itu. Itu bukan teguran seorang Allah yang murka kepada hambanya, bukan. Ini teguran seorang kekasih, teguran zat yang maha kasih kepada kekasihnya. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Dan ya karena dalam konteks ini adalah konteks cinta, salahlah ya benar gitu. Jadi salah pun ya ujungnya dibuat benar oleh Allah. Ya yang ngatur ceritanya kan Allah gitu. Sehingga Nabi Yunus ujungnya ya benar gitu. Nabi Yakub juga begitu. Ketika beliau mengatakan inni akhafu ayyakullahu dhi'ab, saya takut Yusuf nanti dimakan serigala. Kata para ulama, tidak boleh seorang nabi takut sama selain Allah itu. Jadi para ulama menganggap ucapan Nabi Yakub itu salah dalam pandangan Allah. Padahal itu ucapan yang wajar. Orang tua mengkhawatirkan anaknya itu wajar. Cuman untuk seorang nabi tidak boleh itu.
inni akhafu ayyakullahu dhi'b. Akhirnya beliau kehilangan putranya, kehilangan penglihatannya. Kadang-kadang ngomong inni akhafu ayyakullahu dhi'b. Itu kata para ulama. Puncaknya Allah bimbing beliau untuk mengatakan innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku adukan kesedihanku. Karena ngomong itu, kata para ulama, a'adallahu Yusufa wa basarahu. Maka Allah kembalikan kepada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan penglihatannya kembali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalaupun Nabi pernah ditegur oleh Allah, itu teguran seorang kekasih, teguran Sang Maha Kasih kepada kekasihnya. Dan itu beda dengan teguran Allah yang Maha Perkasa kepada para pendurhaka. Itu beda itu seperti itu. Bisa dimengerti insyaallah ya. Orang itu kalau kepada yang dicintai itu pasti ya enggak tahu gimana ceritanya, pokoknya baik aja pokoknya. Allah. Pun lanjut silakan. Monggo siapa aja monggo. Orang kafir minta syafaat kepada iblis. Orang kafir meminta syafaat kepada iblis. Ibnu Mubarak menyebutkan seraya katanya telah menciptakan kepada kami Qasim bin Sa'ad. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Rahman bin Ziyad dan Yakin al-Hazali dan Ubah bin Amir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Ubah menyebutkan hadis tentang syafaat, di mana antara lain Rasul berkata, Rasul katakan, maka katakanlah Isa. Waalaikumsalam. Maukah aku tunjukkan kamu sekalian kepada orang yang ini? Orang-orang datang kepadaku. Lalu Allah mengizinkan berdiri. Tiba-tiba menyebarlah dari majlisku aroma paling harum sepanjang yang pernah dicium siapapun. Akhirnya aku datang kepada Tuhanku, maka dia menerima syafaatku dan menjadikan untukku cahaya dari rambut kepalaku sampai pucuk kakiku. Kemudian ada seorang kafir berkata, orang-orang mukmin itu tidak mendapat orang-orang yang bisa memberi mereka syafaat. Siapakah orang-orang yang akan memberi atas syafaat? Yang lain-lain berkata, tidak lain adalah iblis yang telah menyesatkan kita. Mereka mendatangi iblis dan berkata, orang-orang mukmin itu mendapat orang yang bisa memberi mereka syafaat. Oleh karena itu, berdirilah kamu, berilah kami syafaat. Bukankah kamu tidak menyesatkan kami? Iblis pun berdiri, tiba-tiba tersebarlah dan Dari majelis. majlisnya bau paling busuk sepanjang yang pernah dicium siapapun. Dan selanjutnya dia menyarankan agar mereka siap masuk ke neraka jahanam. Ketika itulah iblis berkata, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan berkatalah setan terlalu tatkala mereka telah diselesaikan. Tatkala perkara hisab. Tatkala perkara hisab. Dari awal. Dan berkatalah. Okay. Setan tatkala perkara telah diselesaikan. Okay. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun
telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu kaum muslimin meminta syafaat kepada para nabi sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang mereka mengikuti hidupnya para nabi. Beda sama orang kafir. Orang kafir ini walaupun ngakunya umat nabi ini nabi itu, tapi sebenarnya mereka tidak mengikuti ajaran para nabi itu, tapi mengikuti nafsu dan syahwatnya setan. Sehingga kemudian mereka minta tolongnya ya kepada setan. Yang karena setan itu iblis. Nah, singkat kata singkat cerita, iblis berpidato sama mereka. Nah iya, dulu Allah udah janji sama kalian. Dan janji Allah itu padahal benar. Kok malah ikut saya yang dulu pernah menjanjikan pada kalian, padahal saya mengingkari janji, tidak akan menepati janji saya kepada kalian. Jadi dalam setan menggoda manusia itu pasti ada iming-iming. Sebagaimana kepada Nabi Adam kan ada iming-iming juga itu. Ya kalau terprovokasi oleh iming-imingnya setan, ya udah wassalam. Tentu supaya orang percaya sama setan lakukan yang pertama itu adalah membuat orang itu ragu dulu terhadap janji Allah. Padahal janji Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi itu apa? Siapapun, kata para ulama, siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Itu la raiba fi, di antara penjelasan la raiba fi itu begitu. Nah, dalam hal ini setan buat kita ragu dengan aneka provokasi yang sangat provokatif. Dengan misalnya, nyatanya kamu doa lama-lama sebenarnya belum Allah kabulkan. Ya, mending ikuti saran saya aja. Ya misalnya. Kamu jengkang-jengking sholat, nyatanya Allah nggak peduli sama kamu kok. Ya diprovokasi gitu aja. Padahal Allah udah ngasih pengarahan melalui nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, bahwa janji Allah itu, ya, dan Allah memastikan itu berulang-ulang dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Tinggal kitanya saja harus pertama husnudzon, baik sangka kepada Allah. Karena selagi kita berbaik sangka kepada Allah, udah pasti baik yang terjadi insya Allah. Itu aja. Tapi begitu kita terprovokasi oleh godaan setan untuk berburuk sangka kepada Allah, udah kemakan omongan setan. Udah pasti buruk yang terjadi udah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau nggak segera tobat. Makanya kan kalau kita berdoa misalnya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah itu. Kalau Nabi bersabda dalam hadis surat Al-Hakim, orang itu kalau berdoa kepada Allah selagi dalam hatinya dia tidak terburu-buru mengatakan kayaknya doaku nggak dikabulkan deh sama Allah. Selagi nggak ngomong gitu kata Nabi, ada 3 kemungkinan. Satu di antara 3 kemungkinan. Apa itu? Dipercepat pengabulannya, ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Asal kita tidak buru-buru ngomong, doaku nggak dikabulkan. Mendoakan anak, mendoakan pasangan, mendoakan keluarga, mendoakan siapapun. Itu jangan hanya gara-gara kok nggak ada tanda-tanda ya. Terus berhenti berdoa, salah. Doa terus saja. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kita boleh putus asa terhadap keadaan, tapi tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Makanya segera kita langitkan. Nggak seketika nggak apa-apa. Yang penting kita masih punya harapan. Jadi dalam iman itu memang ada harapan itu. Dan yang tersebab kenapa kita masih hidup secara sunnatullah kan karena kita masih punya harapan itu. Dan harapan Allah bukan harapan pepesan kosong. Nyata dan benar janji Allah itu. Dan ini berbeda dengan janji setan. Nah, jadi aneka kenikmatan yang dijanjikan oleh setan itu semu dan berujung pada kehancuran. Nah, ini berbeda dengan kalau kita mengikuti janji Allah Subhanahu wa taala. Wes singkat kata singkat cerita,
Tadi dalam riwayat yang kita baca tadi itu, intinya setan lepas tanggung jawab. Beda dengan para nabi dan rasul, mereka bertanggung jawab terhadap umatnya. Termasuk sangat kuat keinginan nabi agar seluruh umatnya masuk surga. Di pembahasan kita sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ketika di mahsyar kursinya kosong. Beberapa nabi isinya ada, Nabi Muhammad kursinya kosong. Kemana? Nabi sibuk. Kalau nggak di mizan di sirat, kalau nggak di mizan di sirat. Itu yang buat para ulama sampai nangis. Para ulama mengatakan, iya, yang berbuat dosa kita, yang repot Nabi. Yang berbuat dosa kita, tapi yang repot Nabi. Mengupayakan agar kita umatnya itu masuk surga seluruhnya. Para nabi yang dan rasul yang lain, ya, tapi mereka nggak di mizan. Beliau di ujung sirat. Semua para nabi dan rasul itu di ujung sirat, memperhatikan siapapun yang lewat. Kalau yang lewat itu diakui sebagai umatnya, didoakan. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Sementara kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau enggak di sirat, di mizan. Kata beliau kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, di mana saya bisa menemui panjenengan? Nanti di mahsyar. Kata beliau, ya Aisyah, kalau ingin menemuiku, kalau enggak di sirat, di mizan. Karena disitulah Nabi mengadvokasi, melakukan pembelaan terhadap umatnya. Semoga kita yang mendapatkan syafaat beliau, ya amin, insyaallah, mudah-mudahan. Sehingga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab, amin, Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Bun, lanjut siapa? Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena dia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu dari hari kiamat? Rasul menjawab, sesungguhnya aku telah membuka hari Abu Hurairah, takkan ada seorang pun yang menanyakan kepadaku hadis ini lebih dulu daripadamu, karena aku melihat kamu sangat berkeinginan pada hadis. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Sementara itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sudah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya dia masuk surga. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mengucapkan secara ikhlas? Jawab Rasul, jika syahadat itu mencegahnya dari hal-hal yang diharapkan Allah, atau hadis riwayat. Baik. Ini prinsip dulu ya, bahwa la ilaha illallah yang benar kan tidak hanya di lisan, tapi di hati dan dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Baru kita masuk dalam kategori yang ini, insyaallah ya. Semoga amin, insyaallah. Itu berhak mendapatkan syafaat beliau, bahkan syafaat yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau lisan kan la ilaha illallah, dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan ya. Tidak ada semuanya hak kecuali Allah. Tidak ada semuanya hak kecuali Allah. Tidak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjamin rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyehatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menguatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk.
isbat Allah menafikan makhluk. Nah, ini dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Dengan tidak berharap, bergantung, bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bermohon kecuali hanya kepada Allah. Dalam konteks akidah ya. Kalau muamalah kita seperti biasa lah. Minta tolong itu biasa. Tapi yang penting dalam secara itikad, berharap, bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Baik, saya mau teruskan. Ketika pada tingkat tertentu di mana La ilaha illallah itu sanggup mencegah kita dari berbuat maksiat, itu baru masuk dalam kategori yang ini. Berhak mendapatkan syafaat, menjadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Contoh gini, contoh. Ini contoh. Suatu saat misalnya ibu-ibu dapat tugas dari kantor misalnya gitu ya. Pas ngisi BBM, struknya itu 100.000. Ngomong sama tugasnya, Mas, ada struk 200.000 nggak Mas? Maksudnya biar nanti laporan ke bagian keuangan kan lumayan lah 100.000. Misalnya. Begitu mau berbuat itu nggak jadi. Kenapa? Dia bilang dalam hati, ya bagian keuangan sih memang nggak tahu, tapi kan Allah. Nah, akhirnya dia nggak jadi berbuat dosa itu. Masuk dah ini dalam kategori ini. Apa contohnya? Silakan dikembangkan lah. Ketika suatu saat kita didorong untuk berbuat dosa, orang lain tidak tahu, kita ngomong apa? Ya orang lain memang nggak tahu, tapi Allah. Akhirnya nggak jadi berbuat dosa. Bukan berarti kalau dengan begini kita tidak berbuat dosa, namanya manusia tetap ada potensi berbuat dosa. Tapi paling tidak ada upaya ya begitu, ada remnya lah gitu. Bahwa kadang remnya belum, segera tobat minta ampun kepada Allah. Ada kontrolnya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita dan semoga kita seperti itu, insya Allah dan semoga kita termasuk dalam kategori yang paling bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi memang mesti dilatih. Nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa. Semua butuh proses. Melatih dari hal-hal yang paling sederhana diantaranya, ya tadi tidak berharap, tidak bergantung, tidak bersandar, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dulu para sahabat Nabi garam saja minta kepada Allah. Bahkan tali sendal pun minta kepada Allah. Ada sebagian orang mungkin yang berkata begini, perkara remeh minta sama Allah. Para sahabat itu tidak cuma yang remeh, yang besar sudah diminta. Surga itu kan perkara yang besar, itu sudah diminta oleh para sahabat. Tapi perkara yang kecil pun diminta, bukan apa-apa. Karena pertama memang mentaati perintah Allah untuk meminta, untuk berdoa maksudnya. Kemudian yang kedua, betapa kita ini menyadari diri kita ini lemah kecuali dengan pertolongan Allah. Di kitab ini nanti di belakang kita insyaallah ketemu. Di antara ciri ahli surga di sini kitab ini itu adalah orang yang lemah. Menariknya gini, lemah yang dimaksud kata para ulama itu bukan lemah dalam arti lemah fisik, lemah ekonomi, lemah sakit-sakitan, bukan. Yang dimaksud lemah kata para ulama dalam hadis itu adalah orang yang merasa dirinya itu lemah tanpa pertolongan Allah. Jadi orang yang merasa dirinya itu lemah tanpa pertolongan Allah. Karena dia merasa lemah tanpa pertolongan Allah, maka dia banyak berzikir la haula wala quwata illa billah. Banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Sehingga kalau kita termasuk tipe orang yang merasa lemah tanpa pertolongan Allah, sehingga dikit-dikit la haula wala quwata illa billah. Betapa kita butuh pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita begitu, hadisnya Sahih Muslim di sini. Nanti kita di belakang insyaallah kita tentang ciri ahli surga. Itu semoga kita termasuk min ashabil jannah itu. Amin Allahumma amin. Dan ini berbeda dengan orang yang sok kuat. Gampang lah itu. Bisa sekarang. Ya, misalnya. Terus lupa bahwa kita ini butuh pertolongan Allah. Lupa bahwa kita ini butuh pertolongan Allah. Sehingga meremehkan. Begitu berhasil sombong, lupa bersyukur gitu. Kalau yang pertama tadi begitu berhasil bersyukur karena dia merasa saya ini bisa dibisakan oleh Allah kok. Saya ini hebat karena dihebatkan oleh Allah kok.
Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Jadi nggak ada sombong-sombongnya. Ya ada syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi kalau yang kedua tadi, saya, gitu. Paham maksudnya nggih? Nah, semoga kita termasuk yang dalam kategori di dalam hadis ini, yaitu yang selalu ingat la ilaha illallah lahir batin. Termasuk yang selalu merasa bahwa kita ini butuh bantuan kekuatan dari Allah dengan memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, sehingga kita termasuk min ashabil jannah. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, kiranya ini Bu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, kalau ada. Izin saya minum nggih. Monggo silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Bu Mustaria mungkin ada yang menanya. Bu Mustaria mungkin ada yang bertanyakan. Kadang-kadang ada yang bertanyakan barangkali. Mengenai yang memimpin Iran itu di makamnya panas sekali itu gimana? Saya nggak tahu ya apa alasannya, apa saya nggak tahu, nggak Tapi menurut berita ya, jasadnya sih sudah dimakamkan. Menurut berita ya, yang breaking news di itu upacaranya aja berarti. jasadnya sudah dimakamkan. Menurut berita loh yang saya tahu ya, Itu juga. iya itu dia dalamnya apakah ada walau tetapi menurut berita makamnya jasadnya sudah dimakamkan. Mengapa sampai dipikir konon ya, walau alam ya, konon itu untuk memelihara girohnya para masyarakat atau rakyat Iran untuk tetap tegar melawan yang musuh itu, karena istilahnya itu semangatnya sang pemimpin ini kan benar-benar diagukan, benar-benar jadi panutan gitu loh. Jadi rasa itu yang dipelihara oleh konon ya, walau alam. Ya, saya nggak tahu, saya nggak ngikuti soalnya. Saya nggak ngikuti. Jadi sampai di grup ini juga ada di grup kita itu yang kali ini itu jasadnya itu sudah dimakamkan. Jadi memang dipelihara katanya, dipelihara oleh otoritas pemerintah sana. Gitu. Walaupun sebenarnya juga kalau menurut saya sih orang Iran itu kan tegar-tegar ya Ustaz ya. Tanpa memelihara itu juga istilahnya tuh tetap terjaga sebenarnya saya. Jadi buktinya yang para warga negara Iran yang di luar negeri yang berkembaran gitu, saat negaranya diserang tuh kemarin mereka kembali ke negaranya. Iya, kembali ke negara Iran untuk membela negaranya. Pulang kampung. Kita udah punya pergi ya. Iya. Kalau kita malah pengen pergi. Itu konon ya. Gitu loh. Saya sampai detik ini belum membaca langsung, belum mendengar langsung, kecuali dari opini-opini aja. Saya mungkin akan bisa menjelaskan kalau dari pihak yang bersangkutan langsung yang menerangkan, misalnya dari kedutaan yang ada di Indonesia, tapi saya belum mendapatkan berita itu. Nah, saya ini model orang yang nggak berani ngomong kalau belum dapat sumber primernya. Jadi saya nggak tahu alasannya kenapa, saya kurang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Ya. Baik dari Metro TV itu seperti itu. Cuma saya juga belum dapat kabar juga ya dari kalau yang teknologi urunan dana yang mereka hancur itu saya ikut karena dia buka rekening di BRI Ustaz. Itu resmi dari kedutaan Iran. Mengapa? Karena saya ikut campur, kenapa saya ikutan urunan? Karena saya ikutan urunan. Karena di sini saya kan juga selalu mengirimkan Al-Fatihah, salah satunya untuk saudara-saudara muslimku di Iran. Pertama kan saudara muslimku di Palestina, ini saudara muslimku di Iran, saudara muslimku di seluruh dunia dimanapun. Sebelum itu ya untuk guru-guru, untuk sahabat gitu, selalu Al-Fatihah setelah sholat subuh selalu itu. Nah, jadi kenapa saya ikutan urunan Iran itu karena saya merasa di Iran juga ada saudara-saudara muslim. Walaupun nggak banyak ya, cuma subuh doang. Tapi ternyata terkumpul dalam
satu minggu lebih ya, itu terkumpul lebih dari 9 miliar dari masyarakat Indonesia ya, dari masyarakat Indonesia. Setelah dibuka itu rekening BRI itu 1 minggu lebih ya kalau nggak salah, nggak sampai 2 minggu punya. Itu yang bicara itu Duta Besar Iran, Duta Besar Iran terkumpul lebih dari 9 miliar sumbangan dari masyarakat Indonesia yang memberi dukungan pada perjuangan rakyat. Oh iya, kalau sekarang atau apa udah ditutup lagi? Ya pokoknya diniatkan diniatkan untuk membantu untuk menghancurkan Zionis itu, Pak. Iya. Bukan mendukung keyakinannya yang keliru, bukan. Betul. Itu niatnya seperti itu Iya, kan. nggih. Tapi juga Allah nggak tahu ya. Nggih. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Gak usah jauh-jauh lah. Dulu Nabi itu ketika Persia dan Romawi berperang, itu Nabi berharap yang menang itu Romawi. Kenapa? Karena Romawi itu punya kedekatan dengan Islam. Itu dalam konteks kekinian yang punya kedekatan dengan Islam dan kaum muslimin kan, ya kira-kira gitu. Sebaliknya, itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya berita itu saya kasih ke teman saya yang orang Irak itu bisa. Ini loh bentuk dukungan masyarakat Indonesia loh terhadap negara kamu. Ini karena untuk memelihara ukhuwah Islamnya. Dia senang sih, alhamdulillah. Oke, monggo yang lain silakan. Mau nanya tapi lupa. Iya, tapi saya mau nanya sebetulnya. Jarak sekarang. Jarak antara Misa ke Sirot itu emang berapa jauh sih? Kasian. Saya pikir bayang secara manusia katanya. Rasulullah pasang apa yang wirawiri lagi sana lari sini. Saya pikir kayak gitu kan. Kan di Mahsyar ada fasilitas kendaraan. Iya. Iya. Emang Nabi jalan Saya kaki? dari Misa. Iya. Emang Nabi jalan kaki? Umatnya aja dapat fasilitas kendaraan, apalagi Nabi ya. Jadi tentu dengan izin Allah beliau ada fasilitas kendaraan. Mimbar beliau aja dari cahaya kan. Iya, jadi kecepatannya pasti jangan tanya lah itu. Itu satu dulu. Iya. Yang kedua, kalau merujuk pada urutannya kan mizan, sirat, baru surga neraka. Dan sirat itu terbatang di atas neraka kan. Ujung sirat itu baru surga. Di kitab ini diterangkan bahwa ketika mau menuju ke sirat, setelah mizan, pasca mizan kan ngantri menuju sirat. Itu sudah dikapling itu. Ahli surga sama ahli neraka itu sudah dikapling. Jadi jalurnya udah beda. Antara ahli surga dan ahli neraka itu sudah beda jalurnya, kaplingnya beda. Jadi yang ini yang akan masuk surga, ini masuk neraka, itu ngantri melintasi sirat. Jadi melintasi sirat itu ngantri. Dalam kitab ini di dalam hadis di dalam kitab ini Al-Kamakal. Rombongan juga ya. Betul, walaupun ada yang mengatakan riwayatnya lemah, tapi insya Allah maknanya sahih. Nanti saya terangkan kenapa kok maknanya sahih. Menarik gini dalam kitab ini, nanti di belakang insya Allah kita ketemu. Di tengah-tengah ahli surga itu ngantri sama ahli neraka ngantri melintasi sirat. Tiba-tiba ahli surga itu, kalau ahli neraka kan wis panik, mereka itu udah gak sempat tengok sini lah. Sementara kalau ahli surga karena dia happy mau masuk surga kan, kira-kira gitu. Nah, ya pas di tengah tola-tola itu dia ngelihat di barisan ahli neraka, yang lagi ngantri itu dia ngelihat ada seseorang yang dia kenal. Disapa dalam hadis di sini disapa Okamakal. Kata ahli surga itu, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya, Bu, kenal saya nggak? Kata ahli neraka yang ngantri itu, enggak, kamu siapa? Bu, saya yang pernah ibu bantu dulu. Saya yang dulu ketika ceritakanlah kebaikan-kebaikan beliau, yang bantu kebaikan orang ini. Terus doa, ya Allah, ibu ini orang baik loh ya Allah. Dulu perjuangan saya beliau yang bantu. Dulu saya pas berdakwah masjid beliau yang bangunin buat saya. Dulu madrasah saya beliau yang bantu.
Dulu Quran saya beliau yang banyak ngomong gitu. Ya Allah tolong dong beliau dimasukkan surga bareng sama saya. Dalam hadis ini disebutkan akhirnya Allah pindah dia. Ya, dipindah ke barisan ahli surga bareng sama rombongannya orang tadi itu. Kenapa saya katakan bahwa hadis ini walaupun ada yang mendhaifkan tapi maknanya sahih? Karena sesuai dengan hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya, yang banyak bersedekah, lagi amanah orangnya, bukan orang yang zalim gitu ya. Maka dia akan masuk surga bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kenapa kok bisa masuk begitu? Para ulama menjelaskan, nanti para nabi, para ulama, para syuhada ketika dipanggil untuk masuk surga itu, para ulama ini, orang-orang soleh ini nggak mau langsung masuk maksudnya. Kata para malaikat, kenapa Anda nggak mau? Iya, saya mau orang yang dulu membantu perjuangan saya masuk surga bareng sama saya. Itu orang-orang mujahidin, solihin, ulama, itu rata-rata begitu. Saya mau orang yang dulu membantu perjuangan saya masuk surga bersama dengan saya. Makanya walaupun hadis itu ada yang mendhaifkan tapi maknanya sahih. Karena didukung oleh beberapa hadis yang sahih tadi itu. Jadi dalam hadis itu gitu, orang itu ngomong, "Ya Allah, ini ibu ini dulu yang membantu saya sampai saya masuk surga ini, ya Allah. Tolong beliau ditarik satu rombongan dengan saya." Satu lagi yang sahih yang mendasari itu kenapa maknanya sahih? Anjingnya Ashabul Kahfi saja itu bisa bareng masuk surga bersama Ashabul Kahfi gara-gara membantu perjuangan Ashabul Kahfi, apalagi manusia. Nah, ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.